Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tak henti-henti mengungkapkan rasa syukur kami lewat nafas kehidupan, rezeki, serta kesehatan yang melimpah yang boleh kami alami dalam hidup ini. Terima kasih atas kebersamaan kami di pagi hari ini, dengan kami dapat menghirup udara segar. Semoga Tuhan melimpahkan berkat atas diri kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menguatkan hati dan pikiran kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa hidup orang lain lebih baik daripada hidup kita. Kita melihat mereka tersenyum, berhasil, dan terlihat bahagia. Tetapi sebenarnya setiap orang memiliki pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul dengan ekonomi, ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dalam keluarga, ada yang kecewa karena doa belum dijawab Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab juga mengalami masa sulit. Musa pernah merasa tidak sanggup memimpin bangsa Israel. Elia pernah takut dan putus asa. Daud sering menangis dalam mazmur-mazmurnya. Murid-murid Yesus pernah ketakutan saat badai datang di tengah laut. Artinya, mengalami kesulitan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Orang percaya pun bisa mengalami badai kehidupan. Tetapi perbedaannya adalah anak Tuhan tidak berjalan sendirian.
Tuhan berjalan bersama mereka. Kadang kita ingin Tuhan langsung menghilangkan masalah kita, tetapi ada saatnya Tuhan mengizinkan badai terjadi supaya iman kita menjadi lebih kuat. Seperti emas dimurnikan lewat api, demikian juga iman kita dimurnikan lewat proses kehidupan. Di sini Tuhan mengerti kegelisahan kita. Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang sedang takut dan bingung. Mereka khawatir karena Yesus berkata bahwa Ia akan pergi. Murid-murid merasa kehilangan harapan, tetapi sebelum mereka bertanya lebih jauh, Yesus berkata, "Janganlah takut atau gelisah hatimu." Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap keadaan hati kita. Kadang manusia hanya bisa melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat isi hati. Tuhan tahu kapan kita lelah. Tuhan tahu kapan kita kecewa. Bahkan ketika kita tidak mampu menceritakan pergumulan kita kepada siapapun, Tuhan tetap mengerti. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang memikirkan masa depan. Ada yang sedang takut menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang kecewa karena harapannya tidak tercapai. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan anak-anaknya. Terkadang jawaban Tuhan bukan langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan memberi kekuatan supaya kita mampu melewati keadaan itu. Dan seringkali setelah kita melewati semuanya, kita baru sadar bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja dalam hidup kita. Anak-anak dan remaja yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah kunci ketenangan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu perkataan Yesus kepada kita. Kita tetap berdoa walau keadaan belum berubah. Tetap berharap walau situasi terasa sulit. Dan tetap setia walau belum melihat jawaban Tuhan. Percaya bukan berarti hidup tanpa masalah. Percaya berarti kita yakin Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kadang manusia mudah panik ketika menghadapi masalah. Sedikit masalah langsung takut, putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita belajar berserah. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya saat jalan gelap. Anak itu tidak takut karena ia memegang tangan ayahnya. Demikian juga hidup kita bersama Tuhan. Semoga renungan di pagi hari ini dapat menguatkan hati dan jiwa kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu
teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.